Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, setiap orang pasti pernah mengalami ketakutan. Ya, ada yang takut karena situasinya memang mencekam, situasinya memang mengerikan, sehingga orang merasa takut. Tetapi ada juga orang yang takut karena binatang, dia fobia terhadap salah satu binatang atau binatang tertentu. Ketakutan adalah sesuatu yang wajar. Ketakutan adalah emosi yang dikaruniakan Tuhan Allah bagi manusia, supaya manusia aman, supaya manusia terhindar dari bahaya. Karena itu, Tuhan menganugerahkan rasa takut bagi manusia. Lalu bagaimana jika takut itu menguasai diri kita? Apakah kemudian kita tidak bisa berpikir baik, tidak bisa berpikir positif karena rasa takut itu? Dan kepada siapa rasa takut itu kita serahkan? Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Elia juga pernah merasakan takut. Elia pernah merasa terancam karena situasi dalam kehidupannya, sehingga dia merasa ketakutan. Karena itu kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja ayatnya yang keempat. Di sana Elia berkata kepada Tuhan, "Cukuplah ya Tuhan, ambillah nyawaku." Pada waktu itu Elia melakukan sesuatu yang benar. Elia melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Waktu itu Elia menunjukkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa, bahwa Tuhanlah yang empunya segalanya, bahwa Tuhanlah yang harusnya disembah, bukan nabi-nabi Baal. Elia melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi belum tentu apa yang benar bagi Elia, apa yang benar bagi Tuhan, dianggap benar juga bagi orang lain. Pada waktu itu Isabel menjadi marah karena dewa-dewa pujaannya dihancurkan oleh Elia. Dan Elia menunjukkan bahwa Tuhan Allah lah yang berkuasa atas manusia. Lalu Isabel mengancam akan membunuh dan menghabisi Elia pada waktu itu. Karena itu ayat yang keempat kita bisa melihat bahwa akhirnya Elia putus asa. Elia telah melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar bagi Tuhan, tetapi nyatanya nyawanya terancam. Elia takut betul dia dibunuh oleh Isabel. Karena itu Elia lari. Dan saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, kita semua akhirnya bisa tahu bahwa kemudian di ayat yang kelima, ketika waktu itu Elia lari ke padang gurun, ayat yang kelima menunjukkan bahwa malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan datang membangunkan Elia. Dan di ayat yang ke-6 kita juga bisa lihat bahwa Tuhan menyediakan roti bakar dan juga kendi berisi air untuk Elia. Hal itu dilakukan oleh Tuhan Allah sebanyak 2 kali. Dan malaikat itu berkata, ketika kali kedua, dia berkata, "Engkau harus makan, karena perjalananmu akan cukup jauh." Ya, Elia harus ke Gunung Horeb, tepatnya 40 hari perjalanan lamanya. Nah, saudara-saudara, dari kedatangan malaikat Tuhan ini sebenarnya kita bisa tahu, kita bisa paham, bahwa ketika Elia merasa takut, dia menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan tidak tinggal diam. Dia mengirimkan utusannya supaya menjaga kondisi fisik dan tubuh Elia tetap dalam berkat Tuhan, tetap dalam kekuatan. Karena itu Tuhan kirimkan malaikatnya supaya Elia bisa makan dan minum. Tetapi apakah dengan demikian lalu ketakutan Elia berhenti? Ternyata tidak. Bagaimana juga dengan saudara dan saya? Kadang kita punya ketakutan, kita sudah berserah kepada Tuhan, kita serahkan sepenuhnya pada Tuhan, bahkan Tuhan telah tunjukkan tanda-tanda dan buktinya. Tetapi apakah kemudian kita menjadi tenang? Apakah kemudian kita bisa percaya, bahkan melihat tanda-tanda itu sebagai uluran tangan Tuhan? Sayangnya, tidak semua orang bisa melihat tanda-tanda itu ketika mereka takut. Mengapa? Mengapa tanda-tanda itu tidak terlihat? Karena sebagian orang kadang berpikir bahwa ketika mereka mengalami ketakutan, mereka butuh tanda mujizat. Mereka butuh sesuatu yang hebat.
Mereka butuh sesuatu yang spektakuler. Tetapi saudara, ingatlah, ketika engkau takut, Allah sebenarnya menolongmu. Allah sebenarnya berkata kepadamu. Allah sebenarnya dekat padamu. Bahkan melalui tanda-tanda sederhana yang ada di sekitarmu. Karena itu, ketika engkau takut, jangan berpusat pada ketakutan, tapi berpusatlah pada Tuhan. Sebab ketika engkau hanya berpusat pada ketakutanmu, engkau berpusat pada dirimu sendiri, engkau tidak mampu melihat tanda-tanda Allah. Hal kedua yang kemudian terjadi adalah ketika waktu itu betul-betul Elia menyerahkan dirinya. Dia betul-betul takut dibunuh. Maka Tuhan bertemu dengan Elia di Gunung Horeb. Lalu saudara-saudara, apa yang Tuhan lakukan bagi Elia? Apa yang Tuhan berikan menjadi solusi atas ketakutan Elia? Ya, saudara dan saya bisa tahu bahwa akhirnya ketakutan Elia dijawab oleh Tuhan. Elia takut mati dibunuh oleh Isabel. Maka jawaban Tuhan atas Elia adalah, Elia tidak pernah mengalami kematian. Ya, Elia adalah salah satu nabi yang tidak pernah mengalami kematian. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan, seberapapun engkau takut, seberapapun ketakutan itu, Allah sanggup jawab ketakutan saudara. Bahkan Tuhan Allah sanggup memberi solusi yang belum pernah didengar, belum pernah dilihat oleh manusia. Tapi Allah sanggup melakukan itu bagi saudara dan saya. Pertanyaannya, apa yang saat ini sekarang sedang saudara takutkan? Apa yang saat ini menjadi kecemasanmu? Apa yang saat ini menjadi kekhawatiranmu? Apakah engkau mau Tuhan Allah juga jawab ketakutan? Tuhan angkat segala takut dan khawatirmu. Karena itu percayalah. Serahkan semua pada Tuhan. Dan ketika engkau berserah, Allah sanggup jawab seluruh ketakutan saudara. Haleluya. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, saya bersyukur ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya diberkati bahwa apapun yang sebenarnya saya takutkan, satu, saya tidak boleh fokus pada ketakutan saya. Karena ketika saya fokus, maka saya tidak bisa melihat pertolongan dan tanda-tanda yang sudah Tuhan buat. Yang kedua, ketika saya takut, maka seharusnya saya menjadi semakin percaya, semakin berharap, dan semakin membuat saya bersandar pada Tuhan. Sebab firman Tuhan ini mengingatkan, menguatkan, meneguhkan kita. Tuhan sanggup jawab ketakutan saudara. Haleluya. Karena itu mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur untuk sabdamu saat ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, dan kami boleh disadarkan bahwa sebagai manusia, ya, kami punya ketakutan, kami punya kekhawatiran, bahkan kami juga punya kecemasan kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kami mau bersandar, kami mau berharap hanya kepadamu. Berkati kami Tuhan, supaya kami mengandalkan Allah, bukan diri kami sendiri. Karena itu Tuhan, mari kami serahkan segala ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran kami. Karena kami percaya, Tuhan sanggup jawab segala ketakutan kami. Dalam Kristus Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap hidup dalam sukacita. Saudara takut, saudara khawatir, saudara cemas, ingatlah, Tuhan Allah sanggup jawab ketakutan saudara-saudara. Tetap semangat dan sukacita.
Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.